kita bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 21. Matius pasal 25 ayat 21. Demikianlah firman. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, upah kesetiaan. Upah kesetiaan. Jemaat, kita harus percaya bahwa di balik kesetiaan kita ada upah menanti. Walaupun kita terkadang berpikir seolah-olah tidak ada upah di balik kesetiaan kita. Kita berkata, saya sudah setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab, setia melayani. Sepertinya tidak ada upah yang saya dapatkan. Itu hanya pikiran kita cuma. Tapi percayalah, kadang-kala kita tidak tahu ataupun kita tidak sadari bahwa upah itu ada. Saya akan menceritakan sebuah kisah seorang hamba Tuhan namanya David bersama istrinya Dea. Mereka berkomitmen dan membawa anak mereka yang kecil untuk pergi menginjil ke Afrika. Lalu mereka tiba di Afrika. Mereka masuk lewat hutan. Ternyata di hutan itu ada sebuah desa. Lalu mereka singgah di desa itu dan memberitakan Injil. Tetapi jemaat terkasih, mereka ditolak karena mereka berkulit putih dan mereka Afrika anti dengan mereka. Lalu dengan hati yang sedih bercampur rasa kecewa, maka suami istri bersama anaknya ini pergi menyingkir ke hutan. Mereka berdoa terus di hutan itu. Mereka menangis terus untuk desa itu supaya dilawan dan dijamah oleh Tuhan. Dan ada seorang anak kecil nyasar di tengah hutan itu. Dan mereka bawa anak itu di kemah yang mereka buat di hutan itu. Anak kecil itu adalah orang berkulit hitam, orang Afrika. Di samping mereka berdoa untuk desa yang menolak mereka, mereka berdoa untuk anak yang kecil yang mereka dapatkan nyasar, tidak tahu pulang di hutan itu. Mereka doakan istrinya David Dea kasih firman Tuhan, sekalipun dia anak kecil, mereka percaya firman yang ditaburkan sedikit atau satu kata, pasti anak kecil ini memahami. Tidak lama di hutan itu istrinya kena sakit malaria. Lalu David hamba Tuhan ini berdoa untuk istrinya, berdoa untuk anak kecil ini, berdoa untuk desa itu. Tapi lebih banyak doanya kepada istrinya supaya istrinya sembuh dari sakit malaria itu. Dan ternyata istrinya tidak sembuh, malah meninggal dunia.
Hati David ini sangat sedih, terpukul. Sudah desa itu menolak mereka, istrinya mati di tengah hutan itu. Dengan rasa kecewa, David ini mengantarkan anak kecil yang sekitar 2 tahun mereka doakan dan mereka kasih firman Tuhan ke desa yang menolak mereka itu. Lalu David bersama anaknya pulang ke negerinya dengan hati kecewa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berkomitmen, saya istriku untuk memenangkan daerah itu, tapi orang itu menolak kami, malah istriku yang jadi meninggal. Dia kecewa dengan Tuhan, seolah-olah dia berpikir upah kesetiaannya itu tidak ada. Lalu dia kasih anaknya untuk diasuh oleh keluarganya. Hamba Tuhan bernama David ini, dia kecewa, dia marah dengan Tuhan. Lalu dia kembali hidup lama. Dia mabuk-mabukan, dia judi, dia main perempuan. Segala dosa yang menjijikkan di hati Tuhan dia lakukan karena dia kecewa dengan Tuhan. Dia berkata, upah kesetiaanku malah istriku yang jadi meninggal. Setelah puluhan tahun lamanya tidak ada kabar dari David. Tapi anaknya yang kecil ini dibesarkan, bertumbuh besar menjadi dewasa. Dia tidak ketemu sama bapaknya. Sesudah besar dia cari bapaknya. Dia masukkan ke surat kabar. Dia rindu ingin bertemu dengan bapaknya. Suatu ketika di saat anaknya Anggi namanya mencari bapaknya kemana-mana, tiba-tiba dia dengar seorang pengkhotbah kulit hitam di lapangan yang besar. Tahukah jemaat Tuhan siapakah pengkhotbah kulit hitam yang dipakai Tuhan luar biasa itu? Adalah hasil doa David bersama istrinya di tengah hutan. Anak kecil yang mereka doakan itu, yang mereka tumpang tangani setiap hari itu, yang mereka sampaikan firman tentang Yesus kepada anak itu, ternyata dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia khotbah di KKR besar. Penasaran Anggi ini setelah selesai KKR dia jumpai si hamba Tuhan kulit hitam yang berkhotbah itu. Pernahkah engkau mengingat Bapak, di tengah hutan di daerah Afrika, suami istri bersama anaknya mendoakanmu, menangisimu. Ayahku bernama David, mamaku bernama Dina. Si pengkhotbah kulit hitam itu mencerit menangis. Dari doa mereka lah aku jadi hamba Tuhan. Tahu apakah yang terjadi jemaat Tuhan? Saat itu dicatat sudah 110.000 jiwa yang dia menangkan, yang dulunya tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Dia menjadi pengkhotbah TV, radio, KKR di daerah itu. Dan pada waktu dia ketemu, dia menangis. Di manakah Bapak bernama David? Si Anggi menangis. Bapak kecewa dengan Tuhan karena tidak ada jiwa hasil pemikiran. Dia bilang, akulah jiwa yang dihasilkan. Dan aku begitu banyaknya memenangkan jiwa bagi Tuhan karena hasil penginjilan Bapa. Lalu semakin semangatlah Anggi mencari ayahnya, memberitakan kabar sukacita itu. Tibalah waktunya dia ketemu dengan bapaknya. Ternyata bapaknya sudah tua, stroke, dirawat di satu tempat. Dan bapaknya berkata, jangan kau mendekat, jangan kau cerita tentang Tuhan kepada saya. Tapi anaknya berkata, Bapak, masih ingatkah Bapak seorang anak kecil kulit hitam
yang Bapak doakan setiap saat bersama Bapak. Dan kasih firman Tuhan, percaya Yesus, itu keselamatan. Tahukah Bapak, aku sudah ketemu dia seorang pengkhotbah KKR, memenangkan banyak jiwa. Bukan cuma desa yang menolak Bapak, banyak desa dan kota. Dan sudah dicatat 110.000 jiwa yang sudah percaya Yesus. Aku ketemu orangnya Bapak. Mendengarkan itu bapaknya menangis meraung-raung di kaki Tuhan. Umurnya sudah 72 tahun. Matanya sudah mulai kabur. Dia stroke di kursi roda. Tapi dia berkata, ampuni aku Tuhan. Ternyata di balik kesetiaanku ada upah yang luar biasa yang aku tidak pernah pikirkan. Lewat anak kecil yang kulayani, banyak puluhan ratusan ribu, bahkan nanti jutaan jiwa akan dimenangkan. Itu adalah yang ku menangkan juga. Akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Walaupun dia tidak sempat lagi menginjil, tapi pertobatannya sudah diterima Tuhan. Karena dia bahagia. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Amin. Amin. Percayalah jemaat Tuhan, tanpa kita tidak tahu lewat kesetiaan kita, mungkin orang tidak cerita. Karena kulihat ibu itu setia, aku berubah. Mungkin dia tidak cerita. Banyak kesaksian dan pengalaman seperti ini. Aku bertobat karena melihat di kampung kami seorang nenek setia ke gereja, walau hujan, gerimis, dingin, segala macam. Melihat itu aku tidak tahan, aku masih muda, masih kuat. Aku tidak ikut Tuhan. Nenek itu tidak tahu itu. Tapi banyak orang berubah hanya melihat kesetiaan seorang nenek. Untuk itu jemaat Tuhan tetaplah setia. Amin. Mari kita lihat apa itu setia jemaat Tuhan. Upah. Apa itu upah? Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah disebut juga gaji, imbalan. Tetapi yang kedua, arti upah, hasil sebagai akibat dari suatu perbuatan. Jadi selamanya upah itu tidak berupa uang materi, tapi upah itu berupa hasil. Lewat kesetiaan kita ada hasil, jiwa dimenangkan, jiwa diberkati. Nah jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama kita akan lihat upah kesetiaan. Upah kesetiaan. Yang pertama, mendapat kepercayaan lebih. Jadi ini upah kesetiaan kita. Jemaat mendapat kepercayaan lebih, melebihi semua orang. Jadi bukan hanya mendapat kepercayaan, tapi ada nilai lebih, nilai plus. Di mana-mana ini berlaku. Apakah ini dalam keluarga? Kalau kita setia, saya percaya kita menerima, mendapat kepercayaan. Apakah kita orang yang bekerja dalam satu perusahaan, engkau setia, percayalah engkau akan mendapat kepercayaan lebih, melebihi semua. Jemaat, kalau jemaat setia, diperhatikan gembala, diperhatikan para pelayan, percayalah, mungkin engkau tidak mendapatkan kepercayaan lebih daripada gembala, tapi percayalah, engkau pasti mendapatkan kepercayaan lebih
lebih dari Tuhan. Amin. Siapakah Yosua? Yosua adalah orang yang selalu setia bersama dengan Musa. Yosua selalu mendampingi Musa kemanapun Yosua pergi. Padahal ada saudara Musa namanya Harun dan Miriam. Tetapi di mata Musa, Yosua itu memiliki nilai lebih, nilai spesial. Karena Yosua selalu setia. Kalau Harun dan Miriam pernah mengata-ngatai Musa, tapi Yosua tidak. Harun dan Miriam pernah menjelek-jelekkan saudara kandungnya Musa, sehingga dia tidak mendapatkan kepercayaan lebih. Orang-orang Israel, para tua-tua, pernah bersungut-sungut mempersalahkan Musa, menolak Musa. Tetapi Yosua tidak. Yosua tetap setia mendampingi Musa. Kemanapun Musa pergi, Yosua selalu ada. Yosua selalu mendampingi dengan tulus, dengan setia, tanpa sungut-sungut. Maka di mata Tuhan, di mata Musa, Yosua itu mendapatkan kepercayaan lebih daripada semua orang yang ada di bangsa Israel. Makanya layaklah Yosua dipakai Tuhan menjadi pengganti Musa, pemimpin bagi bangsa Israel. Ada orang yang selalu bersama-sama dengan seseorang, tapi dia tidak setia. Malah di lain kesempatan dia menceritakan kejelekan orang yang diikutinya. Itu bukan orang yang setia. Tetapi Yosua tetap setia. Kalaupun dia melihat ada kekurangan pada Musa, dia tutupi. Itu Bapak rohaniku, Musa pemimpinku. Aku harus jaga. Aku harus jaga. Kekurangannya aku harus tutup. Makanya tak heran di waktu Musa menyuruh 12 pengintai untuk kota Yeriko, Yosua tidak pernah lupa dilibatkan. Bahkan waktu menerima laporan Yosua bersama Kaleblah yang berkata, Tuanku, kita harus hancurkan kota itu, sebab Tuhan ada bersama kita. Di waktu berperang dengan orang Amalek, Yosua lah yang dipilih Musa menjadi pemimpin perang. Di waktu Musa diminta Tuhan naik ke gunung Sinai, Yosua lah yang dibawa Musa naik ke gunung. Yosua setia. Walau sepertinya tidak ada gaji, upah imbalan yang diberi oleh Musa kepada Yosua, tapi Yosua tetap setia. Pada waktu Musa hendak mau mati, Tuhan bicara sama Musa. Segeralah taruhkan tanganmu di atas kepala Yosua, sebab Yosua lah yang kulihat yang setia mendampingimu dan memperhatikan bangsa ini. Dan Musa berkata, sepakat. Ya, pola Batak dibilang satu. Ya, kalau marah kasih nama kan begitu kan? Ya, sadahara mata. Ya, apalagi bahasa yang terima. Ya, Pak Ilki kemarin baru meratasi nama. Mana Pak Ilki? Ya, bohatulang nani, boharmasang manani. Ya, dauli ngadengkan mana? Satu si sadahara. Ya, jadi Musa dengan Tuhan cocok.
Tuhan. Di hatiku pun seperti itu. Ternyata di hatimu pun seperti itu. Itu luar biasa. Jadi jemaat Tuhan yang setia pasti memiliki kepercayaan lebih. Amin. Percayalah. Percayalah. Ini sudah kebenaran. Tidak bisa tidak. Ini kebenaran. Yang kedua, upah kesetiaan. Yang kedua, upah kesetiaan mengalami berkat ajaib. Jadi bukan hanya berkat, tapi berkatnya ajaib. Saya sudah sampaikan ini kemarin di ibadah WBI tentang Rut. Rut ini setia untuk mengikuti mertuanya Naomi. Walau Naomi tidak punya apa-apa lagi untuk bisa diharapkan oleh Rut. Waktu itu Naomi pergi ke Moab bersama suaminya, anaknya Mahlon dan Kilion. Tapi sesudah sampai di Moab, suaminya Elimelek, Mahlon dan Kilion anaknya mati, meninggal. Tapi dua menantunya Rut dan Orpa masih hidup. Lalu Naomi berkata, aku akan kembali ke tempat asalku, Bethlehem. Tetapi mengikutlah dari belakang Rut dan Orpa. Di tengah jalan Naomi menghentikan langkahnya dan berkata, anak-anakku, pulanglah ke negeri. Tidak ada artinya kalian mengikuti aku lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku tidak punya suami. Seandainya pun masih ada laki-laki mau samaku. Seandainya, tapi itu tidak mungkin. Aku masih bisa melahirkan. Masakan kau tunggu sampai kau tua? Gak mungkin. Pulanglah anak-anakku. Orpa mendengar kata mertuanya, pulanglah anakku. Dia peluk dan dia cium mertuanya Naomi dan berkata, aku pulang ibu. Tetapi Rut berkata hebat. Tetapi kata Rut, janganlah kau desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain dari padamu. Tetapi Rut setia. Orpa tidak mendapatkan upah karena dia tidak setia mengikuti mertuanya Naomi. Tapi Rut setia. Dan apa upah di balik kesetiaan Rut? Pertama, Rut kaya. Apa itu kaya? Kaya mendadak. Begitu Rut sampai di Bethlehem, Rut kan sudah janda, walaupun dia belum punya anak. Tapi ada seorang yang kaya raya di Bethlehem bernama Boas. Boas bukan hanya cuma kaya, tampan, ganteng. Jatuh cinta sama saya. Dan itu bukan ragu-ragu. Itulah apalagi kalau janda sudah susah cari pasangan. Ditambah lagi janda miskin, susah itu.
Rut ini janda miskin, janda tak punya apa-apa. Tapi karena kesetiaannya kepada Naomi, sehingga Rut mengalami berkat ajaib. Kita sampai sekarang belum kaya-kaya, amin? Atau sudah kaya kita semua? Kaya apa? Kaya tubuh, makin makmur kira. Secara materi kita ini belum tergolong kaya. Ya, padahal kita sudah berapa puluh tahun, bahkan sejak kecil sampai tua sudah hendak menghembuskan napas terakhir, tetap miskin. Tapi Rut kaya. Tapi jemaat Tuhan, kalau jemaat tidak sempat kaya tapi setia, percayalah anak-anaknya akan menuai. Percaya. Rut menjadi kaya raya karena dia menikah sama Boas yang kaya raya. 2. Rut membawa berkat, melahirkan keturunan raja-raja hebat di Israel. Jadi Nini ya, nononya si Rut, itulah namanya si Raja Daud. Cicit ya, di atasnya cucu. Raja yang sangat hebat. Odok-odoknya lah siapa? Raja Salomo. Padahal si Rut ini orang Moab loh. Orang Moab, bukan perempuan Israel. Ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Ini sesuatu di luar dugaan. Tapi Tuhan bisa lakukan apapun bagi orang-orang yang setia. Amin. Amin. Bayangkan Rut orang Moab bisa melahirkan keturunan raja-raja hebat di Israel. Yang ketiga, berkat ajaib Rut mendapat kesempatan membawa garis keturunan Yesus Kristus. Jemaat nanti bisa baca Matius pasal 1, lihat di situ. Rut, dari keturunan Rut, Obed, Isai, Daud, Salomo, terus Yesus Kristus. Ini keajaiban. Ini keajaiban. Ini keajaiban. Ibarat seperti ini, jemaat Tuhan dinikahi oleh perempuan dari Rut. Iya, dinikahi oleh orang Amerika Serikat. Bayangkan, suaminya bule, bangsanya Amerika Serikat. Dari rahimnya itulah nanti Presiden Amerika Serikat. Hebat kan? Senyum-senyum CEO. Aku lagi Tuhan. Memang kau sedikit mirip ke barat-baratan. Ya? Coba. Itu ajaib. Ajaib. Tapi kalau orang Tembung kawin sama orang Tembung, lahirlah anaknya jadi ketua RT, itu masih biasa. Itu masih biasa. Itu belum berkat ajaib itu lumrah. Kepala desa pun masih bagus itu, sama-sama. Tapi kalau disebut bangsa lain, keturunannya jadi pewaris di bangsa itu, ajaib. Siapa yang mengalami? Rut. Rut itu bisa dikatakan pembawa sejarah. Jadi setialah jemaat Tuhan. Pernahkah Rut mimpi mendapatkan berkat-berkat ajaib seperti itu? Gak pernah. Tapi di balik kesetiaannya, dia menerima upah itu. Dia gak pernah mimpi, Tuhan aku
warung kau nanti jangan-jangan di Bethlehem ada cowok ganteng, cowok tampan kaya lagi, naksir sama aku Tuhan. Dipercantiklah dirinya, lipstiknya sampai 1 senti tebalnya, alisnya sampai hitam sekali. Aduh, 10 kali ganti baju, jalan bolak-balik. Gak ada yang perlihatnya anjing yang ini perempuan balikan aja Leo sudah 10 kali. Orang gila kayaknya kata anjing. Malah dikejar anjing lagi, pakai sepatu tinggi lari. Akhirnya jatuh jungkir balik. Gak boleh kita menyangka-nyangka. Setialah. Rut tidak pernah mimpi seperti itu. Rut dicatat namanya sebuah sejarah di Israel karena dia orang hebat. Yang ketiga, upah kesetiaan. Yang ketiga, saya percaya ini jemaat Tuhan akan alami, kita alami bersama-sama, mendapat pujian dan jadi kesukaan. Jadi orang setia itu pasti pujian akan berdatangan. Pujian berdatangan. Pujian. Beberapa minggu yang lalu saya bertamu ke rumah salah satu gembala. Pada waktu saya bertamu di depan rumahnya, istrinya sedang duduk di kursi roda. Suaminya kawanku gembala ini berkata, telah tumpahlah separuh. Saya hampir meneteskan air mata, hampir 1 jam saya menunggu. Dia kasih bayangkan seperti anak baru lahir. Itu gembala. Dan itu dia sudah lakukan puluhan tahun. Puluhan tahun. Anak belum ada. Karena mereka baru menikah, istrinya langsung setuju. Puluhan tahun itu sudah berjalan. Sambil saya merenung lama Tuhan, luar biasa kawan Tuhan. Padahal kawanku ini ganteng, tinggi, tampan. Kurasa kalau jalan dia pasti banyak yang naksir. Tapi dia tidak pernah dengar kata selingkuh, main mata kepada siapapun, gak pernah dengar. Dia setia. Jadi kalau kita kunjungan segala macam ada kebaktian, di mana bang? Aduh, gak ada jaga istriku Pak Pendeta. Gak ada jaga istriku, siapa kasih makan? Setia. Saya memuji dia luar biasa. Hebat kawan. Luar biasa. Apakah gembala itu berdoa, Tuhan kapan kau jemput istrimu? Sudah terlalu lama penderitaanku. Dia tak berdoa seperti itu. Malah kalau suami berdoa seperti itu, makin umur panjang dibuat Tuhan. Kapan kau jemput? 50 tahun lagi. Aduh Tuhan, kok lama sekali. Sudah opung-opung. Di kampung kami dulu ada opung-opung gitu. Kesaksiannya sampai sekarang masih ada kesaksian di kampung kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, kapan lagi aku dibantu Tuhan? Sudah tua, sudah bosan aku di dunia ini. Bayangkan aku masih kecil sekolah minggu, sudah kudengar kesaksiannya seperti ini. Sudah menggembalakan aku di tembung ini, begitu terus kesaksiannya. Dalam hatiku dia tahu kalau kata Tuhan katakan aku orang kenal. Sekitar umur mau 80 tahun baru lagi dipanggil Tuhan kemarin. Mungkin sudah putus asa dia bilangnya, udah bosan dia bilang sama Tuhan, kapan mati diperpanjang, gak usah lagi bilang-bilang, jadi percepat. Pikirnya hati-hati, hati-hati. Orang
setia itu pasti dapat pujian. Lihat suami istri yang setia, yang kompak, yang mesra. Walau orang tidak langsung, aduh mesra kali ya Pak. Makin tua makin mesra ya. Tapi di hatinya bilang, makin tua makin mesra. Pujian pasti di mana-mana. Jadi kesukaan. Lihatlah kata raja ini, dipanggillah hamba-hambanya yang dikasih talenta 5, yang dikasih talenta 2, yang dikasih talenta 1, dipanggillah sama raja ini. Pada waktu dia pulang dari negeri lain, laporan, berapa hasil dari kesetiaanmu? Tuhan 5 Tuhan kasih 10, jadi 10, 5 aku dapatkan lagi. Mantap. Tuhan 2 kasih talenta sama aku, sekarang sudah jadi 4, aku lagi 2. Mantap. Tuhan, aku tahu Tuhan kejam dan bengis, ku tanamlah talenta ini, ku kuburlah ini, tak ku jalankan Tuhan. Maka Tuhan itu bilang, angkat ikat, lempar ke perapiannya, yang dibakar orang yang seperti ini. Tapi yang 5 dan 2 itu Tuhannya bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu. Ini kan namanya pujian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali. Pujian. Kenapa dia dipuji? Karena kesetiaannya menjalankan talenta yang dipercayakan. Akhirnya beroleh laba 5 jadi 10, 2 jadi 4. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini artinya jadi kesukaan, jadi kesenangan, jadi kebahagiaan karena kesetiaannya. Percayalah, orang yang setia upahnya pasti jadi kesukaan, pasti jadi puji-pujian. Amin. Amin. Ya, saya akan memuji jemaat yang mulai dari awal jemaat ini sampai sekarang masih ada jemaat setia beribadah di sini. Opus Cindy Doli, Opus Cindy Bogor, ya, Mama Cindy. Di tengah perjalanan datanglah Bapak Cindy. Nah, ya karena mereka masih anak gadis remaja, ya kan? Ya, tapi kalau pendiri nggak ikut Pak Cindy, belum ikut, ya. Opu Mega, ya, Mak Talita, Pak LP Pandian. Cuma Pak LP lama dia merantau, ya, kita harus maklumi. Lama dia merantau, ya, tapi dia jemaat pendiri, ya, jemaat pendiri, ya, yang masih ada. Dulu ibu, ya, Ros Untung, tapi sudah tidak ada lagi di tempat ini. Opu Mariman, ya, Mak Roni juga lagi kuliah barangkali, ya. Belum sudah, nanti sesudah dia balik ke Tenggung, pasti bersama kita lagi. Tapi masih jemaat, hanya tanda kutip mungkin masih kuliah, ya, masih kuliah, ya. Itu luar biasa, luar biasa. Opu Henoka, Siando masih anak kecil waktu itu, masih anak, ya, banyak, ya, sama Mak Henok masih kecil-kecil waktu gereja kita ini berdiri. Setia, ya. Tanpa jemaat tidak tahu ini pujian, apalagi Tuhan catat, ya. Sampai opu-opu setia, matinya pun mati di gereja ini, dikurung di gereja ini, diberkati di gereja ini. Artinya dari gereja ini mengurung, ya. Itu jemaat pendiri. Yang keempat, upah kesetiaan.
menerima berkat ganda. Ya, menerima berkat ganda. Bukan roti ganda ya. Ya, atau ganda. Ya, berkat double ganda. Ayat yang Matius 25:20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, kiranya kata tuannya, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi orang yang setia itu pasti hukumnya pasti diberkati. Pasti diberkati. Percaya. Pasti naik levelnya. Asal sungguh-sungguhlah setia. Jangan setia tapi sambil bersungut-sungut. Jangan begitu. Ya, jangan. Tapi setia tulus. Apapun yang terjadi setia. Masalah dosa, kekurangan, kesalahan, dia urusan dia lagi dengan Tuhan. Urusanku setia, setia, setia. Pasti diberkati. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, ceklah hati kita. Jangan-jangan setia ini pura-pura. Yang kelima, yang terakhir, ini tujuan finish kita. Ini tujuan akhir kehidupan kita. Upah kesetiaan. Yang kelima, yang terakhir, masuk surga. Siapakah jemaat Tuhan rindu masuk surga? Amin. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Gak usah takut, semakin tinggi bukan semakin cepat masuk surga, bukan. Yang penting semakin yakin kita masuk surga. Ini finish, akhir. Jadi upah kesetiaan itu pasti apa? Surga, tempat, bukan neraka. Surga. Ini finish, akhir dari tujuan hidup kita. Ini sudah akhir. Dan bukan hanya masuk surga, menerima hadiah, mahkota kehidupan. Ada piala, ada hadiah. Jadi orang setia itu punya mahkota. Ada mahkota khusus dan diberi Tuhan nama mahkotanya itu mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota Tuhan sediakan di surga. Mahkota kemuliaan itu bagi gembala yang melayani. Mahkota sukacita bagi penginjil. Mahkota kehidupan bagi yang setia sampai mati. Ya, mahkota kebenaran bagi yang menjaga hidupnya benar. Ya, mahkota kehidupan, kemuliaan, sukacita, kebenaran. Ya, mahkota sukacita sudah tadi ya. Ya, ada 5. Ya, saya akan coba nanti cek lagi ya, satu lagi. Ya, lupa saya. Ya, 5 itu. Mahkota kemuliaan, catat dulu, bagi gembala. Mahkota kehidupan bagi yang setia sampai mati. Mahkota sukacita bagi yang menginjil. Mahkota kebenaran, ya, bagi orang yang menjaga hidupnya suci benar. Ada mahkota satu lagi, ya, mahkota satu lagi. Ingatkan Pak Gembala, minimal dikirim di grup, ya, punya mahkota. Jadi yang khusus yang setia ada mahkotanya. Saya baca ayat yang terakhir, waktu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang yang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagi orang yang setia, ini khusus bagi orang yang setia. Ada spesial dari Tuhan, disediakan mahkotanya. Nah, kira-kira seperti nanti gambaran mahkotanya. Itu dari emas, bukan dari emas atau apa. Emas. Udah masuk surga, dapat mahkota lah. Aduh, enaknya luar biasa hidup ini. Di surga tak pernah dapat piala, selalu juara 1 dari belakang. Tapi di surga dapat mahkota.
luar biasa. Saya percaya semua jemaat nanti akan mengalami. Amin. Amin. Setialah. Jangan sampai kita tidak masuk surga. Jangan sampai kita kehilangan mahkotanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada 5 upah kesetiaan yang kita dengarkan kebenaran firman siang ini. Haleluya, haleluya.